bisa Sudah, dibantu? Mbak. Sudah jelas, Ya, Mbak. udah Oh, jelas, Mbak. Alhamdulillah. Ibu dan Bapak, saya mohon izin untuk saya mematikan kamera saya ya, karena di rumah saya sedang hujan cukup lumayan besar, khawatir akan mengganggu koneksi kita, jadi saya coba matikan dulu Ya, videonya. oke, Mbak. Lanjut, Baik, Silakan. Mbak. nanti kalau suara saya tidak terdengar dengan jelas atau terputus, langsung tolong dikonfirmasi ya, Bapak dan Ibu Monggo. ya. Iya, Baik, Mbak. saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini topiknya adalah kita akan melakukan ini slide-nya sudah full screen ya, Bapak dan Ibu? Udah, Udah Mbak, belum? udah. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan demo untuk network analisis ya, Bapak dan Ibu. Saya coba ingatkan kembali, pipeline atau flowchart untuk network analisis itu yang pertama kita melakukan yaitu adalah data mining ya. Kita mengkoleksi dulu data-datanya. Kalau misalnya berupa protein, maka kita koleksi protein yang interest itu atau protein target kita itu berinteraksi dengan apa saja. Namun, kalau Bapak dan Ibu punya data RNA sequencing atau mungkin punya data qRT-PCR atau data-data yang lain di mana Bapak dan Ibu punya data gen-gen yang mengalami upregulasi atau downregulasi, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan data-data tersebut gitu. Nah, kalau sudah ada datanya, protein interestnya apa, berinteraksi dengan apa saja, kita bisa langsung masuk ke database. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah string database untuk kita membuat networknya. Nah, di string database ini datanya masih berupa kasar ya. Kita nggak bisa tahu centrality-nya yang mana, hub-nya yang mana. Maka dari data string, kita coba analisis graph topologinya menggunakan Cytoscape. Nah, aplikasi lain selain Cytoscape, Bapak dan Ibu bisa menggunakan GEPI, GEPHI ya. Tapi yang saya paling rekomendasikan dan mudah untuk digunakan bagi saya adalah Cytoscape gitu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa melakukan functional analysis. Nah, functional analysis ini bebas dari data mining langsung Bapak Ibu oper atau mungkin misalnya ketemu nih yang jadi hub protein ada 50. Nah, 50 itu yang kita lihat fungsinya apa saja. Jadi tergantung tujuan Bapak dan Ibu itu fokusnya di mana. Nah, kalau ada penggunaan intervensi berupa obat ataupun bahan alam, maka terminologi yang digunakan adalah network farmakologi. Sama prosesnya di data mining. Bedanya apa? Kalau di data mining network analysis sudah berupa gen atau protein. Jadi kita hanya perlu tahu protein itu berinteraksi dengan apa. Sedangkan kalau di network farmakologi, input awal kita adalah herbalnya atau obatnya, yang mana mostly itu bukan peptida atau bukan protein, yaitu senyawa small molecule ya, biasanya seperti itu. Nah, maka kalau yang Bapak Ibu gunakan adalah berupa bahan alam, misalnya adalah herbal, Bapak dan Ibu yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui komponen apa saja yang terkandung pada herbal tersebut. Bisa menggunakan database atau bisa menggunakan hasil eksperimentalnya Bapak dan Ibu sendiri. Misal dari hasil LC-MS atau GC-MS atau HPLC itu mengandung apa saja herbalnya, itu bisa. Atau kalau misalnya kita minim dana, tidak punya data terkait herbalnya itu, bioaktifnya apa saja, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan database, misalnya Knapsack atau Dr. Duke database, atau misalnya literatur review juga boleh. Nah, karena kita bergerak dari awalnya adalah small molecule, maka kita harus tahu dulu small molecule yang kita gunakan, baik itu obat maupun bahan alam, itu mentarget protein apa. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau tahu protein apa saja yang berinteraksi dengan bahan alam kita bisa manfaatkan SciTD database atau C database. Nah, kalau SciTD database ini adalah database untuk hasil-hasil eksperimental ya, kalau yang ini eksperimental. Sedangkan eksperimental maksudnya adalah yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, kemudian dikurasi oleh tim CTD, kemudian datanya itu dikumpulkan, dikoleksi di database CTD.
Nah, kalau si database ini fokusnya adalah di kemiripan struktur berdasarkan komputasi. Jadi tidak dari hasil eksperimental, tapi kalau senyawa A punya kemiripan dengan senyawa B, maka kemungkinan besar senyawa B juga punya peranan seperti senyawa A. Nah, ini yang disebut sebagai prediktif ya atau pendekatan komputasional. Nah, si itu menggunakan pendekatan itu. Nah, menurut saya, paling mudah untuk melakukan network farmakologi atau network analisis, yang pertama adalah Bapak dan Ibu sertakan yang namanya disease-nya apa atau pathway-nya apa. Misal kemarin Ibu Nita tipe 2 DM ya, maka disease itu akan membantu kita untuk menarasikan kinerja bioaktif itu di mana saja gitu. Jadi memasukkan disease itu bagi saya penting ya. Selain disease, pathway juga penting. Jadi untuk mempermudah ketika menganalisis data, memasukkan disease ini yang paling saya rekomendasikan. Nah, lalu kemudian Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke database, misalnya string, intact, biogrid, bebas, lalu masuk ke seperti yang tadi ke Cytoscape ya untuk kita analisis topologinya, mana yang jadi hub, centrality-nya berapa, dan kita bisa melakukan functional analysis. Nah, di sini ada clustering ya. Kalau misalnya datanya 1000, kita ambil top 100 gitu itu juga bisa ya menggunakan Cytoscape. Nah, Cytohuba, Cytocluster, Mcode ini semua adalah plugin yang bisa Bapak Ibu download di Cytoscape. Jadi kalau Cytoscape misalnya adalah handphonenya Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu bisa menginstal Gmap atau menginstal YouTube atau menginstal apa saja di aplikasi handphonenya Bapak dan Ibu. Jadi Cytoscape ini aplikasi yang ada beberapa plugin pendukungnya. Baik, nah saya coba yang pertama karena pendekatan network farmakologi jauh lebih panjang stepnya. Saya coba contohkan demo yang pertama adalah menggunakan network farmakologi dari jurnal berikut ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau mau menganalisis in silico, pendekatan yang dilakukan itu nggak boleh hanya satu sisi saja. Jadi ada beberapa pendekatan-pendekatan lain yang perlu Bapak dan Ibu lakukan untuk menunjang hasil network farmakologi. Jadi di sini ada beliau ini namanya Min Hua Hu ini membuat paper terkait dengan network farmakologi dan molecular docking untuk menjelaskan mechanism of action bagaimana kurkuma bisa dijadikan treatment osteosarkoma. Maka step pertama, beliau harus tahu di dalam kurkuma mengandung senyawa apa saja. Di sini langsung dipukul ya bahwa yang dia pakai adalah senyawa yang sudah pernah diteliti sebagai anti cancer. Nah, katakanlah saya agak lupa berapa senyawanya, tapi katakanlah ada 50 misalnya gitu. Dari 50 senyawa, kemudian difilter senyawa apa saja yang punya nilai GI absorption. GI itu adalah gastrointestinal absorption yang baik dan punya kemiripan dengan obat. Nah, dari 50, misalnya di sini saya tulis 50. Salah lagi. Misalnya di sini saya tulis 50 ya, difilter jadi tinggal 100 saja. Nah, dari 100 ini, sorry, 11. Dari 11 ini, tahapan selanjutnya kita prediksikan target. Nah, target itu artinya adalah protein, Bapak dan Ibu. Jadi 11 kompon ini mentarget protein apa saja. Ditemukan ada 270 protein yang bisa berinteraksi dengan yang namanya 11 senyawa ini tadi. Gitu. Kita keep dulu datanya. Di lain sisi, tadi yang saya rekomendasikan, memasukkan disease atau pathway itu sangat diperlukan ya. Bukan sangat, tapi memudahkan untuk Bapak dan Ibu melakukan network analisis. Nah, osteosarkoma harus tahu dulu protein atau gen apa saja yang berasosiasi dengan osteosarkoma. Begitu. Jadi di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 database yang beliau manfaatkan.
Yang pertama OMIM, yang kedua GeneCard, yang ketiga adalah PAM-GKB. Nah, didapatkan ada 3.688 gen atau protein yang berasosiasi atau berelasi dengan yang namanya OS atau osteosarkoma. Nah, dari sini, Bapak dan Ibu, dia temukan ini kalau di zoom lagi ya, itu ada diagram Venn-nya ya. Yang ini adalah target kurkuma, yang ini adalah osteosarkoma ya. Ketemu di sini ada 140 potensial terapeutik target. Nah, 140 inilah yang kemudian oleh beliau buat PPI-nya atau network-nya ya. 140 ini dibuat network untuk mencari hub gene-nya. Kemudian top gen-gen atau top protein yang tadi ditemukan di network analisis baru dilakukan molecular docking. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dia juga harus tahu 140 kan kita udah tahu nih, oh ternyata ada 140 target kurkuma yang berasosiasi dengan osteosarkoma. Pertanyaannya, 140 ini protein yang ngapain di dalam tubuh? Nah, untuk menjawab 140 protein apa saja yang maaf, 140 itu protein apa yang bekerja di dalam tubuh kita, pathway-nya mentarget apa saja, maka kita bisa lakukan functional analysis menggunakan David database untuk melihat fungsinya apa berdasarkan database KEGG dan Geo Enrichment Analysis. Nah, kurang lebih ini yang akan kita lakukan dan yang akan kita demokan. Oke. Nah, yang pertama, untuk melakukan network farmakologi, Bapak dan Ibu harus tahu kandungan apa saja di dalam kandungan apa saja yang ada di herbalnya Bapak Ibu. Nah, untuk melihat bioaktif apa saja ada 3 cara. Pertama, lakukan eksperimental, HPLC, LCMS, GCMS itu bisa dilakukan atau mungkin pendekatan-pendekatan yang lain ya. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan literatur review dari penelitian sebelumnya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan database. Nah, Knapsack ini adalah database Jepang yang juga bekerja sama dengan teman-teman Indonesia. Kalau TCM itu database dari Cina ya, Chinese Medicine. Nah, kalau bentar ya, saya ingat-ingat dulu ini singkatannya apa. Oh, IJAH. IJAH Indonesia Jamu Hub ini adalah database dari Indonesia ya, tapi sayangnya database ini tidak update, jadi saya tidak menyarankan Bapak dan Ibu pakai database yang IJAH ya. Bapak dan Ibu mungkin bisa manfaatkan database-database yang lainnya. Saya contohkan caranya. Kita klik dulu ya knapsack-nya. Kemudian ini ya, ini Jepang, satu Pak Amin ini yang dari Indonesia. Kita klik yang ini, keywordnya, lalu Bapak dan Ibu bisa masukkan tergantung apa yang ingin Bapak Ibu analisis. Kalau mau mengetahui kandungan herbal saya itu apa saja, maka klik organisme. Nah, misalnya kalau mau kurkumin itu ada di mana saja, maka kita klik metabolit. Misalnya ya, ini kurkumin ya. Atau mungkin quercetin ya. Quercetin itu ada di mana aja sih gitu. Nah, nanti akan ada datanya di sini. Nah, quercetin ini ada di ini ya, ini ID-nya ya. Kita bisa klik misalnya yang quercetin yang mana ya, terlalu banyak ini. Ngasal aja yang ini ya, misalnya. Lama. Nah, quercetin ini ya atau taxifolin ini ada di herbal ini semua. Allium cepa, melanoma. Saya nggak tahu cara ngomongnya gimana. Ini adalah eh, tanaman-tanaman yang di dalamnya mengandung si ini ya, taxifolin atau dihidroquercetin seperti itu. Tapi kalau berangkatnya dari organisme, maka yang diklik adalah organismenya. Misal ya, kita pakai kurkuma longa misalnya gini. Nah, nanti di sini akan ada datanya Bapak dan Ibu.
Nah, ini ya, ada 190 metabolite atau bioaktif yang ditemukan di kurkuma longa ya. Jadi data ini yang akan Bapak dan Ibu simpan. Sampai di sini bisa diikuti Bapak dan Ibu maksud saya? Nah, bisa ya mungkin ya karena nggak ada yang bertanya, saya anggap bisa. Oke, nah setelah Sebelum tahu, lanjut, sebelum gi- lanjut, oke, ya. setelah itu, setelah kita tahu bioaktifnya apa saja, selanjutnya, oh ya maaf, eh saya lupa menyampaikan. Setiap kali Bapak dan Ibu menggunakan database, tolong dicatat ya kapan Bapak dan Ibu mengakses database tersebut. Karena setiap database itu kan diupdate ya. Kalau ini berarti diupdate terakhir adalah Desember 2024. Jadi kalau kemudian beberapa bulan lagi itu diupdate, sedangkan Bapak dan Ibu ngambil data saat posisi seperti ini, datanya kan berubah. Jadi usahakan selalu mencatat kapan dan waktu tepatnya Bapak dan Ibu itu mengakses database tersebut. Oke, saya lanjut lagi. Lupa tadi. Oke, terakhir tadi ke knapsack. Oke, nah kalau sudah tahu bioaktifnya apa saja, kemudian Bapak dan Ibu ya tahu herbalnya apa, senyawa bioaktifnya apa, tugas selanjutnya Bapak dan Ibu harus mengkoleksi yang namanya SMILE. SMILE ini adalah Simplified Molecular Input Line Entry System, yaitu bahasa sederhananya adalah bentuk tiga dimensi dari bioaktif yang disederhanakan. Jadi adalah ini notasi garis atau berupa line ya untuk merepresentasikan molekul dan juga reaksi. Nah, jadi misalnya bentuknya seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya. Struktur gambar dua dimensi atau tiga dimensinya adalah sebagai berikut. Nah, smell ini seperti ini. Pulpennya mana ya? Maka yang warnanya hijau ini kalau disederhanakan jadi ini NiCCN, CC, C, C4C, dan O seperti itu. Yang ini jadi yang ini. Yang ini jadi yang ini. Yang ini jadi yang ini ya. Gampangnya adalah struktur gambar yang disederhanakan. Karena kalau kita menganalisis gambar, database-nya keberatan. Maka kita pakai yang namanya SMELS. Nah, SMELS ini untuk apa? Kalau Bapak dan Ibu masih ingat jurnal yang tadi, ada yang namanya drug likeness. Dan memprediksi target protein. Saya ulang lagi di gambar sebelumnya. Gambarnya mana tadi? Nah, ini dia ya. Ada dia mendeteksi mana yang diserap dengan baik, mana yang mirip dengan obat, dan target proteinnya apa saja gitu ya. Itu berasal dari yang namanya SMELS. Nah, SMELS ini Bapak dan Ibu bisa akses di database namanya PubChem gitu. Oke, nah smells itu bentuknya seperti ini. Nah, kita harus koleksi smells. Nah, di dalam demo kali ini saya mau pakai yang namanya KM Ferrol yang ada di beberapa tanaman obat, misalnya teh-tehan gitu ya, ada KM Ferrol ya. Saya mau pakai KM Ferrol aja. Nah, KM Ferrol. Nah, setelah saya tahu di dalam teh, saya membaca beberapa jurnal dan di teh itu selain mengandung epigalokatekin, macam-macam, salah satunya adalah KM Ferrol ya. Nah, saya harus tahu smell KM Ferrol ini kayak gimana. Maka saya akses database yang namanya adalah PubChem. Wait. Nah, databasenya seperti ini, Bapak dan Ibu. Maaf, salah, PubChem. Nah, di dalam sini ada kotak pencarian, Bapak dan Ibu silahkan tulis KM Ferrol ya, sesuai apa yang tadi ditemukan di bioaktif. Oke, nah, PubChem CID ini adalah kode ID, itu perlu kita catat ya, CID. Dan juga, smellsnya ya, smellsnya di mana? Nah, ini yang kita perlu catat. Oke, di sini ya, Bapak dan Ibu. Nah, di dalam PubChem database ini macam-macam ya.
dia ada strukturnya, kemudian chemical safety-nya, ada nama sinonimnya, ada deskripsinya, ditemukan di mana, fungsinya apa gitu ya. Ada macam-macam di sini. Ada mungkin toksisitasnya, patennya, biological test resultnya, macam-macam datanya di sini ada ya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin dari kimia, Bapak dan Ibu mungkin akan bisa mengeksplor banyak data dari PubChem database. Nah, itu kita catat. Permasalahannya, kalau misalnya Bapak dan Ibu datanya 100 gitu ya, kan nggak mungkin ya kita satu-satu eh cari di PubChem gitu ya. Saya punya codingan yang bisa Bapak dan Ibu langsung pakai. Yang penting Bapak dan Ibu harus tahu nama senyawanya apa. Maaf, saya lupa buatkan ininya ya. Misalnya quercetin, satunya KM Ferrol. Saya buka buat Excel-nya. Saya tulis apa ya misalnya ya. Saya tulis contoh gitu ya. Contoh data. Gini. Nah, kalau nanti saya share ya kode ini kayak gimana cara pakainya. Ini kalau Bapak Ibu punya CSV data, kalau ini punya Excel data. Nah, saya pakai yang Excel data. Ini ada player, kita tinggal klik aja playernya, kita play. Yang penting ketika pakai Google Colab, Bapak dan Ibu punya akun Google ya. Ini saya pakai akun Google. Kalau nggak punya akun Google, nggak bisa pakai data yang saya kasih ini. Oke, tunggu dulu sampai downloadnya selesai. Sambil nunggu, saya upload datanya. Di sini ada gambar folder. Bapak dan Ibu klik aja. Lalu klik kanan, upload data yang tadi. Contoh data. Oke, terus kita copy datanya. Namanya copy paste. Nah, di bagian ini data, maksudnya data, tolong baca Excel data saya dan buat smells-nya. Gampangnya seperti itu. Ya, terus kita play lagi. Dan ini diganti nih, output contoh misalnya gini ya. Di sini saya ganti output smells misalnya gini. Terus kita tinggal play, Bapak dan Ibu. Nah, otomatis tunggu dulu sampai di sini muter. Nah, ini sudah ada datanya. Kita tinggal save atau download. Nah, otomatis nanti akan muncul data yang saya request. Nih, smells-nya ada. Kalau punya 1.000, ya 1.000 data bakal ada semua gitu ya. Tapi waktunya nggak secepat tadi. Bisa diikuti ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kalau datanya banyak, jangan khawatir, tetap bisa dilakukan ya. Saya punya caranya ya untuk mengambil datanya. Tapi ini kita kan cuma diskusi sebentar ya. Jadi saya pakai satu contoh saja. Nah, tahapan kedua, setelah tahu smellsnya, kita coba prediksikan drug likeness-nya, Bapak dan Ibu, dan toksisitasnya. Nah, untuk memprediksikan drug likeness dan toksisitas, kita bisa memanfaatkan database yang namanya SwissAdme untuk drug likeness dan toksisitas kita bisa pakai namanya Protok ya, versi 3. Ini apa ya? Oke. Nah, bagaimana caranya kok bisa database tadi itu memprediksikan toksisitas dan memprediksikan drug likeness diserapnya seberapa banyak, apakah dia mudah masuk ke peredaran darah, karena ada yang namanya similarity searching. Nah, data itu di training Bapak dan Ibu dengan yang namanya smiles. Dan setiap smiles itu punya fingerprintnya. Nah, kalau misalnya smells struktur yang kita masukkan itu mirip dengan struktur-struktur yang ada di database tersebut, maka punya kemiripan profil dan kemiripan fungsi. Misal ya, saya punya senyawa satu yang sudah pasti diserap dengan baik dan senyawa dua yang mau saya diskusikan ya apakah dia mudah diserap atau tidak. Maka dilihat satu-satu, oh senyawa satu punya struktur seperti ini. Oh senyawa dua juga punya. Kalau masing-masing punya akan dinilai satu.
Kalau ada yang nggak punya, misalnya senyawa 2 ini dia punya ini ya, senyawa satu dia punya OH ini yang di sini. Oh, nah senyawa 2 nggak ada, maka di sini 0 dan di sini adalah satu. Nah, konsepnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, kita coba buat ya Swiss Atme. Kita klik. Saya close dulu biar nggak terlalu pusing. Dan kita masukkan smells tadi yang sudah dikoleksi. Nah, kita copy, masukkan di sini, enter a list of smells. Nah, kalau nggak salah dia bisa maksimal 100 ya. Kalau mau data yang banyak itu Admet AI kalau nggak salah namanya. Kalau, bentar. Nah, kalau mau datanya ribuan, Bapak dan Ibu bisa pakai yang Admet AI ini ya. Tapi saya pakai yang ini dulu karena yang ini lebih stabil ya, yang Swiss Adme. Oke, lalu kita run ya. Kita run, tunggu sampai loadingnya ini selesai. Kita scroll ke bawah. Ini adalah datanya. Oke, nah ini ya GI absorptionnya ini termasuk tinggi ya. Jadi dia mudah untuk diserap begitu Bapak dan Ibu. Nah, untuk melihat senyawa itu mudah masuk peredaran darah, punya kemiripan dengan obat, masing-masing brand obat itu punya parameter sendiri. Ada yang namanya Lipinski, ada yang namanya Gose, ada yang namanya Faber, dan lain sebagainya. Ada juga bioavailability score yang dirancang oleh Abbott ini ya, yang ini. Nah, yang sering dipakai itu adalah Lipinski, Bapak dan Ibu. Nah, dikatakan baik untuk diserap kalau dia punya berat molekul Mw kurang dari 500 Dalton, punya nilai log P kurang dari 5 ya atau 4,15, kemudian punya nilai NO N or O itu maksudnya adalah hidrogen aseptor itu kurang dari 10 dan hidrogen donornya kurang dari 5. Nah, maka semuanya ini udah lolos ya Bapak dan Ibu ya. Berat molekul dia 200. Kemudian ininya 6 ya. Tadi maksimalkan 10. Ini 4, maksimalkan 5. Kemudian log P. Log P mana log P? Log P. Ah, ini ya, ini satu ya, tadi maksimal 4 ya, jadi dia lolos semua datanya. Gitu. Nah, kita download nih datanya di SV-nya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu masukkan di Excel-nya Bapak dan Ibu seperti ini. Ya, nah, biasanya orang-orang itu memvisualisasikan datanya itu berupa heat map ya, kayak gini. Maka kalau ada KM Ferrol dan dibandingkan dengan senyawa X, di mana KM Ferrol ini dengan semua parameter dikatakan baik sebagai obat lolos, hijau itu artinya lolos ya, sedangkan senyawa X ini ada yang enggak, maka kita bisa pakai KM Ferrol dibandingkan senyawa X. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, ya Cara kita bisa membuat heat map-nya gimana ya Bang Gil? bisa diulang Pak. Cara membuat heat map-nya yang kayak gini? Oh, cara membuat heatmap seperti ini, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan SR plot yang kemarin saya jelaskan atau pakai aplikasi yang Bapak dan Ibu pakai ya, misalnya Grabpad atau Origin gitu ya. Kalau Origin itu yang penting punya email kampus, Bapak dan Ibu bisa pakai. Kalau Grabpad itu berbayar ya, jadi bisa pilih itu SR plot atau Origin ya, Bapak. Nanti bisa buat heatmapnya pakai dua itu. Nanti ada example datanya, tinggal diganti datanya Bapak sendiri. Oke. Gitu. Oke, masuk ke tahapan kedua yaitu toksisitas ya. Nah, toksisitas ini Bapak dan Ibu bisa pakai yang namanya Protox. Nah, ini ya di sini. Protox ini adalah server yang atau database yang mungkin Bapak dan Ibu bisa manfaatkan kalau memang Bapak dan Ibu ingin berbicara tentang toksisitas suatu organ ya. Nah, Protok di sini itu memprediksikan LD50 ketika diberikan pada rodensia dan juga toxicity class-nya. Ada kelas 1 sampai kelas 6, di mana kelas 6 ini non-toxic, sedangkan makin mendekati kelas 1 itu semakin toksik ya atau fatal ketika ditelan seperti itu. Nah, cara pakainya gimana?
Cara pakainya kita klik Tox Prediction, lalu klik Canonical Smell ya Bapak dan Ibu, dan smellsnya diklik sampai ini berubah sesuai senyawanya Bapak dan Ibu. Nah, di scroll ke bawah dan dicentang mana yang mau kita pelajari. Misal hepatotoxicity, kemudian cardiotoxicity gitu misalnya. Karsinogenisitas, immunotoxicity, mutagenicity, cytotoxicity gitu ya, dan yang lainnya mungkin bisa dicentangin ya. Kalau saya ini aja biar nggak terlalu lama ya dia loadingnya. Kita start Protox. Nah, maka KM Ferrol ini punya LD50 31919 mg per kilogram dan toksisitas kelasnya adalah kelas 5, di mana makin mendekati 1 tadi makin toksik ya. Dan ini adalah akurasi datanya, seperti itu. Saya scroll ke bawah. Nah, kalau inaktif, maka dia tidak dideteksi hepatotoksisitas, tidak dideteksi sebagai kardiotoksisitas, tidak dideteksi sebagai mutagenisitas gitu Bapak dan Ibu. Dan ini adalah probability score-nya. Nah, kalau tinggi banget skornya, maka hijaunya nyala gitu ya. Tapi kalau skornya ini agak kecil, maka hijaunya agak redup seperti itu. Nah, di sini ada networknya juga Bapak dan Ibu. Cuman ini adalah network kaitannya dengan cluster untuk toksisitas gitu. Oke, nah cara memvisualisasikan datanya mirip dengan data yang tadi, itu seperti ini. Nah, misalnya senyawa X dan KM ferrol, di mana kalau dia hijau semua, maka dia inaktif ya, atau tidak menyebabkan hepatotoxicity, tidak menyebabkan bla 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 ke bawah ini. Sedangkan kalau warnanya merah, maka dia aktif ya, menimbulkan toksisitas pada organ-organ yang tertera di dalam apa yang kita mau visualisasikan, seperti itu. Biasanya divisualisasikan seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya, contohnya. Oke, nah selanjutnya kalau sudah tahu, oh ternyata KM ferrol yang mau saya gunakan yang ada di dalam teh aman untuk dikonsumsi dan punya kemiripan dengan obat-obatan karena dia mudah untuk diserap misalnya seperti itu. Maka kita bisa berangkat ke tahapan selanjutnya adalah melihat target proteinnya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, tahapan selanjutnya adalah melihat target protein. Untuk melihat atau memprediksi target protein, ada dua cara yang saya rekomendasikan untuk Bapak dan Ibu lakukan. Pertama, pendekatan komputasional, basisnya adalah similarity searching atau similarity smell study. Yang kedua adalah target identification berdasarkan experimental data. Gitu. Saya mulai dulu yang pertama, kita bisa pakai yang namanya C ya. Nah, sama kalau datanya Bapak dan Ibu banyak, Bapak dan Ibu bisa pakai library ya. Nanti di bagian nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini ya, ini di kopas aja datanya ada berapa. Kayaknya ini maksimal 100 atau 500 ya, saya agak lupa. 500 data. Tapi karena data saya cuma satu, saya pakai di sini aja. Nah, Tracy ya. Nanti dia otomatis akan running ya sampai hasilnya keluar semua. Sambil menunggu, saya mau contohkan kalau kita pakai CTD ya. Loh, ini bisa diklik nggak? Oh, bisa. Nah, bedanya apa dengan yang komputasional? Oh, ini udah. Kalau komputasional yang kita masukkan adalah smells-nya. Karena dia karena dia basis datanya itu adalah pakai mana ya? Ini similarity searching ya. Tapi kalau City di database yang kita masukkan adalah nama senyawanya. Sini. KM ferrol. Gitu. Oke, saya keep dulu, saya mau jelaskan ini. Nah, di sini ada tombol download. Bapak dan Ibu tinggal download aja datanya. Lalu buka datanya. Lalu ini ada data Excel, kita klik ya. Yes. Nah, terus di copy aja di dalam Excelnya Bapak dan Ibu. Di sini saya tulis 3B ya, kita tahapan ketiga pakai C database. Nah, cara kopasnya adalah seperti ini. Klik kanan, paste ya. Kolom A ini kita blok semua Bapak dan Ibu.
masuk ke data, masuk text to column, lalu kita next sampai kita ketemu menu seperti ini, kita ganti koma. Next, finish. Nah, dia akan terseparasi dengan sempurna gitu. Nah, kita kalau mau ambil data, karena ini berdasarkan komputasional, maka ambil data dengan nilai yang maksimal. Di sini ada target ID-nya, saya pakai, pokoknya saya maunya human aja. Maka ini saya human. Ya, karena tadi datanya beragam ya. Ada rat, ada mycobacterium, ada di babi, kemudian ada macam-macam di sini ya. Ada di ayam, ini jenis jamur tertentu gitu ya. Saya pakainya human aja. Atau jenis bakteri tertentu saya agak lupa. Human. Nah, p-value-nya sama ya, kita pakai less than 0,05. Nah, ini yang namanya max TC, Bapak dan Ibu. Max TC itu adalah ini, perhitungan yang ini. Nah, ini ya, namanya Tanimoto koefisien ya. Nah, nilainya maksimal adalah 1 kalau kita pakai koma atau 100 kalau kita pakai persen. Makin mendekati 100 atau makin mendekati 1, maka makin maksimal kemiripannya gitu ya. Jadi di sini kita pakai yang nilainya max TC Tanimoto koefisien itu di atas 0,4 atau di 0,5 bebas Bapak dan Ibu mau pakai yang mana ya. Biasanya di jurnal-jurnal itu dia menyebutkan di 0,4 ya atau 0,5. Nah, ini data-data yang sudah maksimal gitu ya, sudah terbaik bagi saya untuk Bapak dan Ibu gunakan gitu. Oke, saya delete dulu datanya. Ya, di sini ya sudah ada caranya kayak tadi. Lanjut, kita pakai yang namanya CTD database. Nah, saya ulang, kita ketik senyawanya, search, chemical, sampai ketemu yang mana yang mau Bapak dan Ibu gunakan. Saya KM Ferrol aja. Nah, di sini ada datanya ya, ada gain interaction, disease-nya di mana aja ya. Maka di sini ada 67 gen yang bisa ditarget oleh KM Ferrol yang juga terlibat di base neoplasma gitu. Ada 38 gen yang terlibat di hipertensi. Nah, 38 gen itu apa aja? Plusnya diklik. Nah, nanti kelihatan gitu, kayak gini. Tapi yang mau saya manfaatkan nggak ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini ada banyak sekali yang bisa Bapak dan Ibu explore. Yang saya manfaatkan itu ini aja. Ini gain interaction ya. Nah, ini datanya. Scroll ke bawah sampai ketemu Excel, lalu kita download. Nah, terus di copy datanya, masukkan ke sini. CTD data. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya kayak gini Bapak dan Ibu. Yang gampang ya, ApoE misalnya. Maka KM Ferrol pernah dideteksi berinteraksi dengan ApoE, ID-nya sekian ya, ID di database itu, dan dia menghambat ApoE gitu, Bapak dan Ibu. Cara bacanya seperti itu. Jadi ini adalah kumpulan beberapa jurnal ya, ada beberapa data di sini, ada 600 data yang dia koleksi, yang mana ini kumpulan interaksi KM Ferrol dengan gen atau protein tertentu. Oke. Data dari CTD yaitu eksperimental, data dari C yaitu komputasional, itu saya jadikan satu, saya sebut sebagai target. Nah, ini udah kombinasi ya dari data CTD dan data C ya, seperti itu. Saya nggak ambil konsensus karena saya ambilnya global ya. Nah, kalau mau pakai konsensus ya bisa yang muncul di CTD berapa, yang muncul di C berapa kayak gitu. Anggi, Nggih. ini yang targetnya yang dari mana aja ya tadi? Yang dari C dan dari Dari CTD. Sesuai ini Pak, dari yang ini CTD 3A dan C 3B saya jadikan satu namanya target biar saya gampang kopasnya. sih. Oke. Nah, Kolom yang mana ya di si target dan si TD target itu? oh baik. Kolom yang mana? Kolomnya kalau CTD maka kolomnya yang namanya gen simbol Pak. Ini. Oke. Kolom gen simbol. Kalau di C kolomnya adalah ini. Name.
H, Oke, yang kolom H, name. oke, oke. Oke, saya jadikan satu di sini biar saya gampang kopasnya. Nah, kemudian di lain sisi tadi saya sampaikan kalau mau analisis terkait dengan eh, network analysis itu paling mudah adalah network farmakologi itu kombinasikan protein, senyawa, dan juga disease. Nah, disease database ini banyak ya Pak ya. Ada GeneCat, OpenTarget, DisGeNet, OMIM, TTD, KIGG, PAM-GKB. Kalau di jurnal tadi dia kombinasi 3 data ya, OMIM, GeneCat, dan PAM-GKB. Semuanya mau pakai database yang mana aja, caranya sama ya, cuma memasukkan nama disease-nya. Oke, saya contohkan satu dulu, pakai Disginet. Oke, nanti Bapak dan Ibu registrasi terlebih dahulu ya. Di sini ada kolom registrasi kalau belum pernah. Kalau ini kan saya sudah masuk ya, jadi di sini ada logout. Terus ditulis disease-nya. Saya pakai breast carcinoma ya, untuk contoh. Nah, datanya seperti ini ya. Tinggal kita klik Excel. Oke, saya keep dulu datanya. Selanjutnya bisa pakai yang lain, misalnya Disginet ya, kayak di jurnal, sorry, apa tadi yang di jurnal itu, GeneCat gitu misalnya. Pakai GeneCat. Semuanya sama caranya, tinggal kita masukkan nama. Wait, saya login dulu. Nah, tinggal masukkan base karsinoma misalnya gini. Nah, datanya di sini, terus kita klik export ya, Excel. Nah, yang lainnya juga kayak gitu, tinggal memasukkan datanya saja. Nah, nanti kita kopas di dalam ini ya. 4A ini untuk Disginet, 4B ini untuk GeneCat. Nah, data yang sudah di-download tadi. Nah, cara bacanya gimana? Ini adalah data-data dari Disginet ya. Saya nggak otak-atik, saya langsung kopas seperti ini datanya. Nanti kita ambil yang skor GDA-nya tinggi ya. Semakin mendekat GDA itu adalah gene disease dalam. Iya, Pak. Ini kopasnya kopas spesial aja atau kopas biasa ini? Oh, kopas biasa, Pak. Oh, Kalau oke. yang ini. Kalau yang ini kalau saya tidak bilang spesial, maka kita kopas biasa aman. Gitu. Nanti Oke, di case-case tertentu, nah ini tinggal di kopas biasa aja. oke. Nah, jadinya seperti ini. Yang di Skinet pun yang Jinkat juga seperti itu. Nah, GDA itu adalah Gen Disease Association. Ya, keterkaitan gen ini dengan disease yang kita inputkan. Maka kalau dia nilainya maksimal satu, makin mendekati satu, makin sangat terkait gitu Bapak dan Ibu. Karena ini saya pakai akun akademik, maka dia cuma bisa kasih nilainya 0,4 ke atas. Tapi kalau kita berbayar, kita bayar dia, maka dia juga bisa kasih kita nilai-nilai yang kecil ya. Cuman saya pakai yang akademik, maka di sini hanya ada 0,4 sampai 1 saja. Nah, data yang dipakai yang mana? Data yang dipakai ini kolom T, yaitu gen ya. Yang ini nanti kita kopas ya, yang saya kasih warna berbeda. T, gen. Ini yang kita kopas. Di lain sisi, GeneCat juga seperti itu ya. Datanya seperti ini. Datanya gen simbol yang kita pakai. Nah, ini saya filter. Kenapa saya filter? Saya cuma butuh yang protein coding aja. Selain protein coding, saya nggak mau pakai gitu ya, karena tadi terlalu banyak datanya. Protein coding itu apa, Mbak Anggi? Protein coding ini adalah gen yang nanti akan terekspresi menjadi protein, di mana unit yang biasanya sangat berkaitan dengan disease itu adalah proteinnya ya, Bapak dan Ibu. Maka di sini saya cuma pakai yang protein coding. Nah, sama kayak kasus target, saya gabungkan jadi satu, baik dari kolom T yang ini, gen, dan juga kolom apa tadi namanya? Simbol ya, gen simbol saya jadikan satu jadi disease. Nah, jadi biar saya kopasnya gampang. Nah, terus masuk di tahapan selanjutnya, Bapak dan Ibu. Tahapan selanjutnya itu adalah, saya ingat-ingat dulu, ini ya. Nah, kan kita sudah punya
kan kita sudah punya target yang berkolerasi dengan KM Ferrol dan target yang berkolerasi dengan breast cancer. Nah, kita perlu buat diagram Venn-nya. Kenapa saya jadikan satu? Supaya tadi saya gampang ya kopasnya. Nah, diagram Venn-nya itu yang saya rekomendasikan itu adalah G-Venn, Bapak dan Ibu. Sebenarnya ya, G-Venn itu persis dengan jurnal ini. Saya sampai lupa belum buka jurnalnya. Nah, G-Venn itu persis kayak gini. Ini G-Venn. Cuman karena ada permasalahan antara Cina dan Amerika, kadang-kadang database ini nggak bisa kita akses ya. Karena Presiden Amerika merumahkan beberapa karyawan yang kaitannya dengan riset-riset biologi di NCBI, maka banyak database yang sekarang sudah agak sulit ya untuk kita akses. Nggak masalah, kita masih punya banyak data, kita bisa pakai interactive Venn ya, Bapak dan Ibu. Karena data kita cuma 2, kita cuma punya data disease dan cuma punya data herbal, maka ini number offsetnya saya ganti 2. Nah, mau diganti warnanya, mau diganti fontnya, atau mungkin transparasinya itu juga bisa di sini. Ini saya ganti sebagai breast cancer. BCA, misalnya saya singkat seperti ini. Yang ini adalah KM Ferrol. Oke. Terakhir sampai sini ya. Oke. Nah, kita perlu buat diagram Venn ya. Protein yang ditarget senyawa dan protein yang berasosiasi dengan disease sampai kita ketemu intersection atau ketemu irisan. Nah, irisan ini yang nantinya akan kita oper ke string untuk kemudian kita bisa membuat cytoscape-nya. Nah, caranya gampang aja Bapak dan Ibu. Karena kita udah punya datanya, kita tinggal target, kita kopas. Lalu kita masukkan ke sini. Target ya, berarti target itu KM Ferrol ya, target yang bisa berinteraksi dengan KM Ferrol. Ini oke. Kenapa? Karena ada banyak data yang terduplikat. Nanti dia otomatis akan hapus data yang terduplikat. Kita oke aja. Yang satunya, yang disease juga kita lakukan hal yang sama. Disease, kita copy, kita masukkan ke sini. Disease. Oke, nah sebentar ini saya hapus dulu biar saya nggak terlalu bingung. Oke. Oke, maka ada 196 data yang bisa ditarget oleh KM Ferrol dan berasosiasi dengan breast cancer. Nah, ini maka breast cancer ini total datanya itu ada 3.322, sedangkan KM Ferrol itu bisa berinteraksi dengan 256 protein. Dari 256 dan 3322 ada 196 protein ya yang bisa ditarget oleh KM Ferrol dan terlibat di breast cancer. Nah, 196 protein ini mau saya cari tahu tugasnya ngapain sih di dalam tubuh. Sebenarnya bebas Bapak dan Ibu, mau pakai yang 196 atau mau pakai 256 untuk dicari ngapain sih dia di dalam tubuh itu terserah Bapak dan Ibu mau pakai yang mana. Nah, kalau saya pakai yang 196 ya supaya mempermudah saya untuk langsung spesifik, oh ini yang ada kaitannya dengan disease, seperti itu. Oke, oh sorry, kita bisa download datanya, misalnya kasih nama target breast cancer gitu. PNG, export, dan TXT-nya, supaya kita bisa buka di Excel. Nah, atau ini bisa diklik. Nah, ini di copy, masukkan Excel juga bisa. Nanti jadinya adalah sebagai berikut. 5 ya, kita sudah masuk ke tahapan 5, yaitu untuk membuat diagram Venn ya. Ini ada 196 itu adalah ini ATM, CEK2, TP53, ESR1, AKT1, dan lain sebagainya. Ini saya kopas untuk saya masuk ke tahapan nomor 6. Tahapan nomor 6 itu adalah, ini kan kita sudah masuk di sini ya. Nih mau langsung masuk ke string bisa, tapi saya mau masuk ke gen ontologi terlebih dahulu. Oh, enggak, deng. Ini stringnya. Oke, saya sesuai dengan slide aja, maka saya
Masuk ke sini. Cytoscape. Nah, sorry, string. Nah, kita masuk ke string terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. String database. Bentar. Nah, karena yang saya masukkan ini banyak, maka saya klik multiple protein. Ini saya klik. Kopas. Lalu saya ini pastikan Homo sapiens, kita search. Nah, karena yang saya masukkan sudah pasti itu simbolnya benar, karena kan dari database ya. Maka ini nggak usah dilihat ya, kecuali kalau Bapak dan Ibu masukkan sendiri. Misalnya Bapak dan Ibu ngetik sendiri ya, misalnya IL8 gini, tapi nggak tahu ini benar apa nggak sebenarnya IL8. Nah, ternyata IL8 itu kalau disimbolkan itu bukan IL8 tapi CXCL8. Ini kalau Bapak dan Ibu memasukkan sendiri, jadi harus dibaca satu-satu. Karena saya sudah pasti benar karena dari database, saya langsung search. Continue. Oke, nah ini scroll ke bawah Bapak dan Ibu. Sampai ketemu setting. Nanti kita ganti confidence score-nya. Jadi karena 196 termasuk banyak protein, saya pakai 0,7. Saya update. Nah, datanya ini kan masih berantakan ya. Karena ini legend. Nah, karena ini banyak datanya ya. Ada dari data text mining, kurasi database lain, kemudian eksperimental gitu ya. Saya mau fokus di kekuatan interaksi aja. Maka yang dari evidence sumber datanya saya ganti di confidence. Jadi tebal tipisnya. Kayak gini. Nah, data ini kemudian Bapak dan Ibu perlu download ya di export. Di TSV ya, yang ini ya, TSV. Yang bisa dibuka di Excel dan Cytoscape. Kita download. Oke. Nah, data ini saya keep dulu. Nanti kita perlu memasukkan ke Cytoscape supaya bisa mengubah data yang awalnya seperti ini masih berantakan jadi yang seperti ini. Sesuai yang ada di jurnal. Sesuai yang ada di jurnal. Hapus dulu semuanya. Di jurnal ini ya, seperti ini. Sampai di sini dulu Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan sambil saya mau minum sebentar. Aman, Mbak. Nggih. Bapak Ibu yang lain, apa bisa diikuti atau terlalu cepat atau bagaimana? Ada yang mau memberikan saran? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke Cytoscape? Oke, ada pertanyaan di sini. Aman, Mbak. Alhamdulillah. Oke ya, saya anggap aman ya Bapak dan Ibu. Saya sekarang masuk ke Cytoscape. Nah, di izin lewat chat. Untuk menggabungkan data dari disease apa copy paste gabung aja. Untuk penggabungan data tadi ke disease apa copy paste gabung saja. Oke, saya coba telaah terlebih dahulu ya Bapak ya. Kalau misalnya dimaksud menggabungkan data dari Discnet dan GeneCard menjadi DC1 ini, ya langsung di copy aja Pak. Yang sini di copy, saya contohkan. Terus ke bawah, Ctrl Shift ke bawah. Oke. Yang GeneCard di copy juga. Ctrl Command copy. Disease. Ini ya tadi ya. Gini aja Pak, jadi satu. Ini saya hilangkan. Yang target juga seperti itu. Terus nanti langsung dimasukkan ke yang fan tadi Bapak. Apa sudah terjawab Bapak? Itukah yang dimaksud? Oke, baik. Alhamdulillah. Saya hapus dulu biar nggak terlalu banyak datanya. Oke. Masuk ke Cytoscape. Cytoscape ini, tadi kan Bapak dan Ibu sudah download dari string berupa TSV, maka
kita masuk ke Cytoscape. Sebelum masuk ke Cytoscape, ada yang mau saya kenalkan ya. Nanti Cytoscape ini bentuknya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, ada kolom dev itu default, ada map untuk mapping, dan BYP untuk bypass. Nah, di bawah ini ada node, ada edge, dan ada network. Maka kalau Bapak dan Ibu otak-atik node, ya kolom node, maka yang berubah adalah node-nya atau buletannya. Ya, kalau yang di otak-atik adalah edge-nya, maka yang berubah adalah line-nya atau interaksinya. Gitu. Kalau network itu biasanya layout-nya yang berubah. Oke, saya kenalkan dulu. Style ini untuk mengubah Bapak dan Ibu warnanya, bordernya, tebal tipisnya, fontnya, kemudian transparasinya, bentuknya, lebarnya, namanya, atau mungkin mau menginput gambar itu di style. Nah, kalau yang Bapak otak-atik itu adalah kolom pertama, yang Bapak Ibu otak-atik adalah kolom pertama, default, maka setting ini dilakukan untuk semua node dan edge. Maka yang berubah itu semua datanya Bapak dan Ibu akan berubah. Kalau yang di otak-atik di kolom pertama, ya default. Kalau yang di otak-atik adalah kolom kedua, namanya mapping, maka yang berubah adalah node atau edge yang masuk di parameter yang kita inputkan. Misalnya parameternya yang berubah yang nilai degree-nya 5, maka yang berubah yang nilai degree-nya 5 aja, kayak gitu. Nah, kalau kolom bypass, yang kolom nomor 3 itu dilakukan untuk sesuatu yang sudah kita select. Jadi diklik dulu baru dia akan berubah. Ya, jadi harus hati-hati ya mengotak-atiknya itu di kolom yang mana. Default semua berubah, mapping yang berubah yang masuk di kriteria kita saja, bypass yang berubah itu yang kita klik aja seperti itu. Nah, karena di dalam Cytoscape itu ada beberapa plugin-nya, maka Bapak dan Ibu harus install terlebih dahulu plugin-nya. Caranya sesuai yang sudah saya tuliskan. Nomor 1 itu apps. Klik apps dulu ya di dalam menu, kemudian klik App Store, nomor 2-nya, nomor 3 klik Show App Store, nomor 4 tuliskan nama plugin yang Bapak dan Ibu mau download. Misalnya Saitohuba, maka Saitohuba itu ditulis di sini, Saitohuba. Habis itu klik nomor 5, apa ini namanya ya, kaca pembesar. Nomor 6, install itu diklik. Kalau berhasil terinstall yang warnanya biru akan berubah menjadi warna hijau. Maka plugin yang Bapak dan Ibu mau pakai itu sudah berhasil terinstall. Oke, saya contohkan ya. Caranya seperti ini. Buka Cytoscape-nya terlebih dahulu. Saya takut ini kenapa-kenapa. Di sini aja. Sudah saya buatkan nanti kalau berubah. Nah, klik apps ya karena kita mau install aplikasi. App Store. Ini kalau di Bapak Ibu biasanya kosong ya, karena mungkin baru pertama pakai. Karena saya sudah sering pakai beberapa aplikasi ada di sini. Klik App Store, Show App Store. Nah, di sini. Tuh, ini aplikasi yang sudah saya download ya, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tuliskan di sini. Saito Hub. Misalnya gini ya, lalu di enter ya, atau diklik di enter atau diklik kaca pembesar ini. Nah, karena dia terkoneksi dengan internet, jadi Bapak dan Ibu kalau mau install harus connect dulu ya dengan internet, otomatis diarahkan ke sini. Bener nggak saya tuh hub yang mau dipakai yang ini? Oh, bener. Lalu kita klik install. Karena saya sudah berhasil menginstal, maka ini warnanya hijau. Tapi kalau belum, maka ini biru awalnya. Biru diklik, nanti akan muter, loading, dan dia akan terinstall. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke. Di dalam eh, di Cytoscape itu ada banyak sekali ya. Ada, bentar ya saya. Ada Diskinet aplikasi yang tadi saya contohkan itu juga ada di sini. Kalau masih ingat kemarin kita ngomongin string ya, itu juga ada di sini. Kalau masih ingat kemarin kita ngomongin intak mana intak? Intak itu juga ada. BioGrid, saya lupa BioGrid apakah ada di sini atau enggak. Ada BioGrid ya. Jadi kalau mau masuk langsung ke
Cytoscape sebenarnya bisa, cuman minusnya kalau misalnya koneksi Bapak dan Ibu tidak baik, dia loadingnya akan lama. Jadi bisa manual atau manual tuh maksudnya kayak tadi ya, download dulu, masuk dulu ke string, download data string baru kita inputkan atau langsung. Misalnya kayak gini ya, misal intak nih. Ya, saya contohkan intak. Nih kalau string kita bisa masukkan string, kalau intak kita bisa masukkan intak. Saya coba intak aja ya. Misal saya mau cari growth factor namanya EGF. Gini. Di sini ada 3 bar berjejer, kita klik. Nah, nanti dia nanya berapa interaktor yang mau kita coba dapatkan hasilnya. Maksimal 1000. Misalkan saya kecilkan ya biar nggak lama 25. Lalu kaca pembesarnya diklik. Nanti dia otomatis akan melihatkan kita datanya apa saja. Lalu tugas kita mencari EGF mana yang mau dianalisis. Kayak yang kemarin di database ya. Saya unselect dulu. EGF-nya saya maunya tentunya yang punya Homo sapien. Maka ini saya centang. Lalu saya buat network-nya. Nah, ini adalah data-data EGF. Nih ya, Bapak dan Ibu. EGF berinteraksi dengan EGFR, HDAC1, NRG, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau string juga bisa. Saya delete dulu. Destroy network. Nah, saya delete dulu yang string ya. String mana string? String protein. Misal TP5 EGFR gini misalnya. EGFR sama TP53 misalnya gini ya. Sama, barnya diklik dulu, mau berapa cut off-nya. Misalnya saya 0,7. Nah, terus ini nggak usah diotak-atik, biarkan saja. Ini misalnya selain EGFR dan TP53, saya mau tampilkan 10 protein yang lain. Ya, ini saya geser. 10. Susah, tulis saja 10. Ini ya. Lalu kaca pembesarnya diklik. Ini kalau mau langsung pakai string database. Nah, agak lama ya, karena ya memang dia memanggil data dulu dari internet. Nah, ini datanya. TP53 dan EGFR. Kalau kita pakai string langsung. Oke, sekarang saya mau otak-atik data KM Feral yang tadi. Caranya gimana? Caranya tinggal kita klik file, Bapak dan Ibu. Lalu import data, karena saya sudah download datanya. Lalu pilih network from file. Nah, kalau sudah, tadi disimpan di mana? Kalau saya disimpan di download ya, maka saya masuknya di download. Oke, tunggu dulu. Dia loading. Nah, namanya tadi kalau saya string nomor 13. Kita open. Nah, pastikan dulu. Kolom pertama warnanya hijau. Artinya ini adalah data source-nya. Kolom kedua itu warnanya oranye, namanya targetnya. Jadi harus seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Kalau enggak gini harus diganti terlebih dahulu. Tapi otomatis pasti seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, datanya akan seperti ini. Maaf, ini saya harusnya destroy network. Maaf, karena tadi di bawah string jadi keikut berubah datanya. Harusnya enggak kayak gini. Ntar saya ulang lagi. File. 13. Create new network. Oke. Nah, datanya nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, cara merubah data ini kita bisa masuk ke layout. Ya, layout nanti banyak. Kalau kita grid, berubah akan seperti ini ya. Ini namanya grid. Kalau mau lingkaran, maka kita bisa berubah sirkuler. Nah, kalau mau organik, ya nanti kita bisa mau ini kose, ini juga bisa. Macam-macam ya, tergantung Bapak dan Ibu tuh sukanya seperti apa. Nah, kalau ini kan tumpang tindih ya, overlap, maka kita masuk ke layout tools di bawah. Di sini,
Kelihatan ya ada layout tools. Kita klik, kita geser. Nah, kalau ini makin tumpang tindih, kalau digeser sini, dia akan terseparasi ya, seperti ini. Gitu, Bapak dan Ibu. Oke, saya balikan dulu. Kalau mau gonta-ganti yang lain, kita bisa masuk ke setting ya. Ini nanti lebih banyak lagi pilihan datanya ya. Ada Genmania kalau sudah pernah download gitu ya. Ada organik. Nah, organik itu seperti ini jadinya kalau organik. Masih tumpang tindih, kita besarkan. Nah, tergantung Bapak dan Ibu tuh sukanya seperti apa. Saya ginikan terlebih dahulu ya. Nah, kalau mau eh mengubah data, kita masuk ke style. Ya, klik style terlebih dahulu. Ingat, default itu kalau semuanya berubah. Maka kalau ini kuning, semuanya akan berubah jadi kuning. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau bypass itu yang saya klik yang berubah. Kalau tanda klik itu warna terseleksi yang saya klik ini ya, warnanya kuningnya berbeda ya. Style, bypass, saya mau ganti warna ungu, maka akan berubah jadi warna ungu yang saya klik aja. Kayak gitu. Oke, saya kembalikan lagi ke yang semula, biar nggak bingung. Nih, cara ngekliknya biasa aja ya Bapak dan Ibu ya, kayak kita ngeklik sesuatu ya tinggal diklik aja. Oke. Nah, selanjutnya kalau mau tahu ini nilai degree-nya berapa sih? Closeness-nya berapa sih gitu ya. Kita Ctrl A. Di keyboardnya di Ctrl A, masuk ke tools nih ya. Lalu klik Analyze Network. Oke, nanti dia akan bertanya, ini directed atau enggak? Nah, karena kita nggak tahu arahnya seperti apa, maka ini kita abaikan ya. Kita langsung oke. Karena kan jenis interaksi ada directed, undirected gitu ya, macam-macam. Oke, nah ini akan berubah Bapak dan Ibu karena memang saya sudah ubah datanya ya. Jadi ini berubah. Nah, ini fill color. Wait, saya hapus dulu ya. Biar, nah, awalnya tuh seperti ini. Kalau masuk kolom ke mapping, itu yang berubah yang sesuai yang apa yang kita inginkan. Maka misalnya saya akan merubah nilai degree-nya itu makin besar, makin merah gitu ya. Maka saya ganti, ini nilai kolomnya saya ganti degree, mapping type-nya saya ganti continuous. Nah, saya ganti paletnya jadi makin merah, makin banyak degree-nya. Yes, oke. Nah, seperti ini ya, makin merah, makin tinggi nilai degree-nya. Atau misalnya Bapak dan Ibu mau ganti. Ini saya nggak mau nih, maunya biru. Tinggal diganti aja warna biru. Bikin color sendiri. Misalnya gini ya, ini saya nggak mau nih, maunya warnanya kuning gitu. Tinggal diganti aja warna kuning. Nah, misalnya kayak gini, kita oke, dia akan berubah juga ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Saya nggak suka, jadi saya mau pakai yang ada aja, yang merah makin signifikan. Oke. Nah, kalau di jurnal yang tadi, di jurnal yang eh yang ini kan makin merah makin signifikan, makin lebar makin signifikan nilai degree-nya, makin tinggi nilai degree-nya, maaf bukan signifikan tapi makin tinggi nilai degree-nya. Maka kita ubah lagi Bapak dan Ibu stylenya. Color-nya sudah sesuai stylenya. Kalau ukuran kan berarti tinggi dan lebar. Sama nilai degree, ini continuous. Nah, ini udah berubah ya. Ke bawah lebarnya nilai degree continuous. Nah, ini kan kotak nih Bapak dan Ibu. Kita ganti bentuknya jadi lingkaran, elips. Misalnya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu diubah dalam bentuk grid. Layout grid. Nah, oke.
Cuman lingkarannya ini kurang lebar misalnya. Ya tinggal digedekan aja. Nah, di sini kan ada ukurannya nih. Ukurannya 30 saya ganti jadi ukurannya 50 misalnya. Nanti akan berubah. Kalau tingginya diganti, lebarnya juga diganti biar ideal. Ini 50 gitu. Nah, ini kan. Tapi ini kan masih ruwet nih Bapak dan Ibu karena belakangnya ini warnanya abu-abu. Misal kita mau ganti dengan warna kuning, kita ganti juga. Tinggal Ctrl A, style, yang kita ganti edge-nya sekarang. Kalau tadi kan node-nya. Nah, color ini kita ganti dengan warna, misalnya ini ya. Nah, kan nggak terlalu ruwet ya. Nih, makin lebar ukurannya, makin merah warnanya, makin tinggi nilai degree-nya. Kok tahu nilai degree-nya tinggi? Karena otomatis tadi kan kita udah hitung ya. Tapi kalau mau lihat nilainya, di bawah sini itu ada kolom ya, note table. Ini kita tarik ke atas. Nah, ini ada nilai degree-nya. Ada betweenness centrality, ada nilai stress, macam-macam ya. Ada closeness centrality, macam-macam datanya di sini. Kita bisa export datanya ke Excel ya. Kita tinggal OK. Nanti datanya bisa kita kopas, masukkan di Excel. Nah, ini datanya. Ini datanya Bapak dan Ibu. Oke, name ini nama proteinnya, degree ini nilai degree-nya, closeness nilai closeness-nya, betweenness nilai betweenness-nya. Seperti itu. Semua datanya ada di sini ya. Kalau kita sudah lakukan ekspor datanya. Nah, kemarin saya sampaikan kalau mau analisis data itu minimal jangan dilihat dari satu sisi saja. Jangan nilai degree aja, tapi lihatlah juga nilai closeness atau mungkin lihatlah dengan algoritma-algoritma yang lainnya. Nah, buat seperti itu kita bisa lakukan filter data Bapak dan Ibu. Kita klik filter. Oke. Sebentar saya ingat-ingat dulu karena ini saya sudah filter 50513. Oke. 50513. Oke, kita buat, kita klik plus. Saya mau filter berdasarkan dua data. Nilai degree yang mau saya pakai minimal berinteraksi dengan 5 protein lainnya. Gitu ya. Kemudian ini nilai degree saya ganti minimal, maaf, closeness centrality. Saya mau ambil, kan ini ada 147 data. Saya mau ambil jadi mungkin 10 data, maka ini saya gonta-ganti sampai 0513. Nah, saya udah tahu ya. Jadi ini kalau digeser gini makin kecil ya. Tadi kan saya sudah lakukan. Jadi saya udah tahu nilai pastinya berapa untuk bisa mendapatkan 10 top 10 data. 05. Wah, ini kok jadi berubah. Nah, 0513. Nah, ini ya data-datanya. Nah, ini datanya kita bisa klik show. Nah, ini adalah top 10 berdasarkan data yang tadi. Gitu, Bapak dan Ibu. Mbak Anggi, Dalam, iya Pak, bagaimana? 0513 itu dari mana ya tadi? Oh, itu saya sendiri Pak, karena kan ini bisa digeser-geser ya. Maaf, tadi mana ya? Ini bisa digeser-geser, filter. Saya kan tujuannya mau ambil top 10, maka Nah, digeser aja sampai di bawah ini. Bapak coba perhatikan kolom yang ini. ya. Nah, ini kalau saya geser-geser kan makin Oh, kita I ya, see. sampai kita Yes, dapatkan iya. 10. Nah, gitu Pak. Oke, oke. Siap. Oke, nah cara lain yang bisa Bapak dan Ibu lakukan itu adalah menggunakan algoritma namanya CytoHub. Oke. Kalau tadi kan centrality. Nah, algoritma CytoHub itu algoritma yang dipakai. Bentar. Ini ya, ini ada jurnalnya. Jadi dia membandingkan berdasarkan ini ya, ada dari degree, kemudian
ini macam-macam datanya, bottleneck, closeness, betweenness, stress, itu dia bandingkan. Dan berdasarkan jurnal ini, saya maksimal click centrality, MCC. Maksimal click centrality. Nah, ini ya, berdasarkan jurnal ini, MCC ini memberikan hasil yang maksimal ya kalau Bapak dan Ibu mau mencari hub protein gitu. Nah, kita coba contoh ya kalau kita pakai MCC. Nah, kalau mau pakai MCC, Bapak dan Ibu harus, saya delete dulu ya. Saya bingung kalau datanya seperti ini. Oke, nih data awalnya. Kalau mau lihat MCC, Bapak dan Ibu harus download dulu yang namanya Saitohuba. Yang tadi caranya App Store, show App Store yang tadi ya. Ctrl A sekali lagi, klik Saitohub, lalu masukkan mana yang mau diteliti ya. Yang mau saya teliti itu namanya network. Nah, lalu kita calculate. Ambil sampai selesai dulu. Ambil top 10 atau mau top 100 atau top 20 monggo berdasarkan nilai MCC. Kita submit datanya. Nah, ini nanti dia kasih kita data top 10 berdasarkan algoritma yang namanya MCC. Saya besarkan dulu layoutnya. Nah, ini top 10. Tadi saya sudah punya top 10 berdasarkan nilai apa tuh tadi ya namanya, nilai degree sama, saya filter dulu ya, nilai degree sama closeness centrality. Saya punya top 10 ya. Kita coba show. Ini top 10. Ini ya ada ESR 1, kemudian ada Jun, ada MMP 9, Fase 3, TNF, IL6, IL1 beta, AKT 1, HIV 1A, CTNNB 1, yang mana ini juga terulang di MCC top 10, di top 10 MCC. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Datanya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah berarti top 10 protein ini itu juga muncul di 3 pendekatan yang lain ya, di degree, closeness maupun MCC, seperti itu. Maka kita bisa pakai atau kita bisa coba untuk analisis lebih lanjut lagi protein ini tuh fungsinya apa saja. Nah, selanjutnya karena kita sudah tahu seperti ini, tugas saya itu saya kepingin memperlihatkan ke Bapak dan Ibu terkait mana sih yang ada fungsinya di inflammatory response, mana sih yang fungsinya di apoptosis, mana sih yang fungsinya di DNA damage response gitu ya Bapak dan Ibu ya. Maaf, ini saya ganti dulu datanya, saya mau pakai yang Ctrl A. Saya remove biar nggak bingung. Saya berdasarkan warna aja. Nah, biar nggak bingung seperti ini. Misalnya, kalau mau seperti yang tadi makin besar makin signifikan juga makin tinggi nilainya juga boleh, tapi saya coba perlihatkan Bapak dan Ibu seperti ini aja. Nah, kalau mau membuat seperti ini, Bapak dan Ibu harus lakukan functional analysis terlebih dahulu. Nah, yang dilakukan functional analysis itu yang ini, yang di fan. Nah, ini ya 196. Kita copy datanya, kita masuk ke yang namanya David Database. David Database. Oke. Lalu kita start analisis, Bapak dan Ibu. Masukkan paste sini ya. Yang 196 tadi, kita official gene symbol. Ini saya ganti Homo sapiens sesuaikan dengan apa yang mau diteliti. Ini gen list, submit. Nanti datanya akan beragam ya di sini di functional annotation tools. Diklik dulu. Nanti kita ambil gen ontologi sama pathway untuk mengambil data KEGG. Nah, saya contohkan caranya kayak kemarin, chart, download file, Ctrl A,
lalu masukkan di sini. Nah, ini ya, sini. Paste spesial, teks, oke. Nah, ini berantakan nih karena saya sudah otak-atik yang lain ya. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu lakukan paste spesial, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Ini berantakan karena data saya sudah saya atur. Ini harus saya close dulu supaya nanti bentuknya adalah seperti ini. Nah, yang lainnya juga dilakukan seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Untuk masing-masing dari BP biological process untuk pathway-nya, CC cellular component untuk di mana dia bekerja, MF molecular function untuk di mana dia pathway juga tapi lebih simple, dan KIGG pathway dari database KIGG. Kalau ini pathway dari database namanya gen ontologi. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, datanya ada dari BP, CC, MF, dan KIGG. Nanti Bapak dan Ibu filter datanya di FDR ya untuk mengambil less than 0,05 atau 0,01 ya sesuai Bapak dan Ibu mau pakainya berapa. Nah, setelah itu saya mau ambil top 20 berdasarkan banyaknya persen. Jadi saya urutkan dari yang persenannya paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, top 20 ini saya kasih warna kuning ya. Maka KM Ferrol, ini saya hapus dulu biar saya nggak bingung. Maka KM Ferrol itu bisa dijadikan treatment breast cancer karena dia meregulasi ekspresi gen. Dia meregulasi respon to hipoksia ya kalau ada kerusakan gen. Dia juga meregulasi ERK1, ERK2 yang mana juga ini kaitannya dengan breast cancer atau cancer. Dia meregulasi inflammatory respon, dia terlibat di dalam apoptosis proses, dia juga terlibat dalam respon kerusakan DNA. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi makin kuat saya menjelaskan bagaimana kok bisa KM Ferrol dari teh dipakai treatment untuk breast cancer. Misalnya kayak gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini saya berikan demo SR plot yang lain ya, macam-macam datanya di sini. Bapak dan Ibu bisa pakai dan inputkan di SR plot seperti yang kemarin saya contohkan. Ya, ini yang SR plot untuk KM Ferrol saya belum sempat buatkan, tapi di sini saya sudah insert SR plot demonya ya, kalau Bapak dan Ibu mau pakai datanya. Nah, nanti tinggal Bapak dan Ibu buat aja, kan inflammatory respon nih ya. Nah, tinggal dibuat di sini. Inflammatory respon. Ada 25 gen yang terlibat di inflammatory respon. Tinggal dibuat aja. Di sini saya punya notepad. Saya tadi sudah buat notepad biar saya nggak bolak-balik buka Excel. Nah, inflammatory respon ini nanti dimasukkan di sini, Bapak dan Ibu. Klik ya di Kopas. Nah, terus dibuat klik kanan. Maaf, saya coba yang lain ya, biar Bapak dan Ibu bisa tahu caranya. Ini, oke. Nih ya, maka yang warnanya kuning ini adalah yang terlibat di inflammatory respon. Tinggal klik kanan, grup. Nah, kasih nama grup. Nanti kita bisa geser. Geser ke sini ya. Terus nanti mungkin bisa dikecilkan atau sesuai kreativitas Bapak dan Ibu. Gini. Terus kasih nama add text. Klik kanan add text inflammatory itu, inflamasi. Maka yang di sini adalah terlibat di inflamasi. Tuh, nanti juga dilakukan hal yang serupa untuk target-target yang lain. Nanti kurang lebih jadinya adalah seperti ini. Nah, inflammatory respon, apoptosis, dan DNA damage. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu amati, ini ya yang lebih jelas di sini ya. Ini ada yang terlibat di dalam inflamasi di kotak ini, tapi juga terlibat di apoptosis. Maka gen yang ada di sini itu terlibat di dua pathway yang berbeda. Sama juga di sini kalau saya perlihatkan ke Bapak dan Ibu, ya ini kan ada setengah nih. Nih, ini kan ada dia masuk di kotak DNA damage respon, tapi dia juga masuk di kotak yang hijau, di mana kotak yang hijau itu adalah
kota untuk apoptosis. Nah, maka gen yang saya lingkari ini, yang di sini, ini itu terlibat di dua pathway yang berbeda. Caranya manual ya, seperti yang tadi saya contohkan. Gitu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau memperlihatkan, oh ini target apoptosis. Maaf, misalnya ini target herbal apa gitu ya. Tinggal klik kanan aja, klik kanan, add, node, ya. Saya ganti namanya. Misalnya ini node 1 itu berinteraksi dengan CAT, tinggal ini add, edge, ini. Nah, gitu ya. Terus ini diganti, misalnya ini adalah nama herbal, quercetin misalnya gitu. Maka quercetin berinteraksi dengan itu tadi, dua ini. Atau bisa juga caranya seperti ini, add, node, ini saya edit dulu, kayak kasih nama nomor 2, biar saya ngetiknya nggak terlalu panjang. Bisa gini, add, ini edge, 2, binding, binds, dengan misalnya June, TP53, misalnya gini, TNF, CAT, gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu punya datanya, tinggal di Excel tadi dikopas aja. Oke, bentar, ini kok nggak bisa. 2, binds. Kenapa kok nggak bisa? Hmm, oh. Ini kadang kala emang seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau saya selalu mengamati, kalau saya buka Cytoscape dengan Zoom itu selalu ada kayak yang ketabrak gitu ya. Jadi kadang itu seperti itu. Tapi caranya kayak tadi ya Bapak dan Ibu ya. Harusnya ini bisa ya. Harusnya. Kalau saya close Zoom-nya ini pasti bisa. Bench dengan apa ya tinggal ditulis aja. Artinya 2 itu binding dengan TP53 dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, bisa juga Bapak dan Ibu, ini saya yakin nggak bisa lagi ya, karena tadi sudah nggak bisa. Kalau mau memperlihatkan data seperti ini, nih ya, makin merah makin tinggi nilai degree-nya, itu caranya pakai namanya Legend Panel, ya. Tinggal gini aja. Misalnya ini, misalnya yang di sini ya, yang belum ada. Legend Panel, refresh. Nah, nanti keluar di sini. Ini nggak bisa karena tadi yang saya sampaikan ya ada bentrok antara Cytoscape dengan Zoom. Tapi kalau ini Zoom-nya saya close, saya masuk lagi ini pasti bisa. Caranya tinggal di refresh aja. Gitu, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau inputkan gambar ya, misalnya ada gambar 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 karena dia dari tea ya, green tea misalnya. Nih ya, green tea misalnya gini ya. Saya copy, maaf, saya save harusnya. Mana save? Ini. Mau dimasukkan ke Cytoscape juga bisa. Add image. Tadi di mana ya? Di download harusnya. Wah, nggak ada di dokumen. Simpan di mana dia gambar green tea tadi? Nah, saya ulangi. Oh, dia nggak tersimpan dalam PNG ya. Jadi nggak bisa. Nah, ini bisa nih. Nih, misalnya seperti ini. Image. Nah, ini mau dimasukkan gambarnya, misalnya bentuk senyawanya atau mungkin herbalnya itu juga bisa ya Bapak dan Ibu ya masukkan di sini.
Misalnya kayak gitu. Caranya seperti itu, Bapak dan Ibu. Untuk pakai Cytoscape. Memang harus banyak latihan ya otak-atiknya, tapi dasarnya tadi sudah saya berikan ya cara penggunaannya. Oke, nah kalau misalnya Bapak dan Ibu network analisis ya, bukan dari herbal, caranya sama. Ini misal EGF ya, EGF kan growth factor ya. Nah, yang ada di stem cell atau misalnya kita kalau Bapak dan Ibu apa tuh namanya ke klinik kecantikan, kadang kan ada perawatan pakai stem cell apa gitu ya. Salah satu yang dipakai itu ya gabungan antara EGF, FVEGF, dan lain sebagainya. Ini saya misalnya pakai EGF ya. Ini saya ambil dari dua database yang berbeda. Dari Intact saya ambil, dari BioGrid saya ambil ya. Sama caranya, misalnya stem cell untuk photo etching. Saya juga harus punya database terkait photo etching disease-nya itu berkaitan dengan apa saja. Nanti saya buat diagram Venn-nya ya. Maka ada 6 protein yang ditarget oleh stem cell, tapi juga terlibat di photo etching. Maka kalau kita pakai stem cell itu bisa untuk jadi pengobatan photo etching dengan mentarget ini. Nah, kayak gitu. Caranya sama Pak, Ibu. Nanti dimasukkan ke string dan dimasukkan ke Cytoscape. Nah, ini datanya saya sudah buatkan semua ya dari diagram Venn, plotnya, dan lain sebagainya. Kemudian cara menampilkan data dengan heat map itu ada juga toksisitas lain sebagainya. Nanti untuk Bapak dan Ibu membuat paper atau jurnal kurang lebih seperti di jurnal ini. Nah, tapi kalau di jurnal ini ada satu tambahan lagi, yaitu dia melakukan molecular docking ya. Kalau masih ingat, di sini AKT1 ya, salah satu yang luas gitu ya lingkarannya. Nah, dia docking dengan AKT1, terus TNF, EGFR, dan STAT3 ya untuk membuktikan bahwa memang kurkumin bisa nempel di sana. Gitu perjalanannya Bapak dan Ibu. Nah, kalau mau membuat kayak gini ya, itu ya sama, manual tadi ya dengan klik kanan, note, terus dia mentarget yang mana saja. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Saya sambil minum. Mbak Anggi, bisa nggak dicontohin yang satu yang tadi di paper itu? Yang mana Pak? Balik ke papernya tadi, saya lupa nama ininya. Iya. Eh, yang ini Mbak Anggi, bawah-bawah. Ini? Bukan, bukan. Ini? Iya, iya, Sankey plot. iya, Oke. satu plot, iya. Nah, Sankey plot ini sama Bapak, dia ini ya, perjalanannya tuh seperti ini. Dia kan tadi ngambil top ini ya, Oke, AKT1, EGFR, TNF, STAT3. Nah, dia mau memperlihatkan STAT3 ini terlibat di pathway apa saja sih gitu ya. iya, AKT1 terlibat di pathway apa saja sih? Sama, kita bisa manfaatkan namanya SR plot. oke. SR plot, terus Bapak klik Sankey di sini. Sankey. Terus nanti klik example, dia maunya data apa aja. Nah, dia butuh data terminologinya atau deskripsinya, gain ratio, p-value, gain ID, dan count-nya gitu. Iya, Nah, iya, Bapak kan sudah punya nih semua datanya di David ya. Punya terminologi atau deskripsi tadi dia bilang, count juga punya ada, p-value juga punya ada, gain ID Bapak juga punya di sini ya. Dan iya. yang belum itu adalah apa tadi? Gain ratio gitu. Gain ratio kita bisa buat sendiri, Pak. Dari perbandingan yang muncul di pathway itu per totalnya. Nah, ini adalah gain ratio. Nanti bisa Bapak buat di Sankey kayak di sini. Sankey. Nah, ini ya, nanti dibuat seperti ini. Dari David tadi, kita copy aja, Pak. Kita copy, masukkan ke sini. Oh iya, saya lupa. Nah, di Sankey itu dia nggak mau baca koma. Jadi diganti koma dengan atau gini ya, Pak ya, slash. Ini kan di David kan datanya masih koma ya. Nih, kan koma. Iya. Kita ganti slash gitu. Nih ada contohnya, Pak.
Gitu Pak caranya. Sama Oke. aja, cuman dipilihin ya, nggak semua data dilihatkan. Jadi data yang eh, kalau di sini berarti data yang mau Bapak lihatkan itu adalah data yang ini top 10 tadi yang ada di Ya, sini nih. Nah, kayak gitu Pak. Datanya oke. semua sudah ada, tinggal kita mau visualisasikan pakai apa. Nih datanya. Nanti ini kan masih terlalu overlap ya Pak. Maka Ya. lebar dan tingginya kita bisa kurangi gitu misalnya. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Agak ini ya, kalau nggak praktek emang harus praktek. Cuman insya Allah bisa kok Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalnya pas praktek ada yang kesulitan atau waktu nyatanya mencoba dengan data Ibu ada kesulitan, bisa langsung kontak saya, nggak masalah. Oh, maaf. Ini penting ini ya, Bapak dan Ibu ya. Saya lupa sampean. Ini cara menyimpannya, file, save season ya. Nanti dia akan tersimpan. Lalu file, kalau mau diubah ekspor datanya, misal jadi image ya, network to image. Ya, ini kan sudah di zoom sampai 500 kali, jadi dia nggak bakal yang namanya gambarnya pecah gitu. Nah, ini kalau saya zoom kan nggak bakal pecah datanya. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Gitu cara menyimpan datanya. Nah, ini bisa dipakai nih untuk nanti Bapak dan Ibu publikasi. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan barangkali? Duh, lupa lagi ini harusnya nggak kayak gini. Aman, Mbak? Iya, boleh Bapak. Oh, oh aman kok. Saya dengarnya tambahan, Mbak. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau mungkin tadi ada saya kurang jelas menjelaskan, boleh minta diulang yang bagian mana? Monggo, mumpung masih ada waktu Bapak dan Ibu. Coba saya close dulu ya. Nih, nanti kalau ini saya tutup zoom-nya, terus saya ulang lagi, nanti akan bisa ya. Kayak bikin note sama itunya. Saya kurang tahu kenapa kok sepertinya zoom sama Cytoscape bertabrakan. Setiap saya melakukan seperti itu tuh selalu kayak gitu, Bapak dan Ibu. Ini saya stop dulu. Oke, saya tunggu sebentar. Oh, iya Pak Ikram. Saya baca pertanyaannya, barangkali terlewat atau mungkin memang belum dibahas, memang belum saya bahas Pak, tapi apa ada cara untuk menambahkan di relasi network seperti yang dibahasan di teori kemarin malam? Ada Bapak caranya. Bentar, saya buka Cytoscape-nya terlebih dahulu. Network form file. Sebentar ya Bapak ya, saya buka filenya dulu. Tadi kalau nggak salah namanya 13. Oke. Zoom. Apakah saya sudah share screen, Bapak dan Ibu? Sudah terlihat share screen saya? Udah, Mbak. Oke. Nah, seperti ini ya datanya ya, Bapak dan Ibu ya. Ini kita file, import, ya, tadi dari Cytoscape. Saya ulang lagi. Nah, kalau tadi digeser, Pak Ikram, nomor 13. Kalau
kita geser ke samping, nanti kan ada ya nilai eksperimental, interaction-nya gitu ya, skornya berapa. Ini di sini kan ada ya. Ya, ini kita oke datanya. Oke, misalnya layoutnya saya ganti seperti ini bentuknya. Kita masuk ke style, Bapak. Lalu edge. Nah, lalu ketebalannya. Ketebalannya itu kan berarti ini ya. Ini kita ganti datanya. Combinate score. Nah, nanti akan berubah Bapak datanya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi ini nggak terlihat. Kenapa? Karena kan saya tadi ambilnya semuanya rata ya Pak ya, 0,7 ya. Kalau mau kelihatan tuh kalau nilainya itu sekitar 0,4 atau 0,1 nanti akan terlihat jelas ya ukurannya perbedaannya itu seberapa besar. Nah, lewat caranya lewat itu Bapak, lewat yang ini. Atau mungkin lewat sini ya. Ini juga bisa nih. Nih ya. Ini saya kurangi misalnya 15. Ini tadi ya Pak, ini kenapa kok semuanya seragam? Karena data saya yang tadi saya pakai itu tinggi. Nah, kalau Bapak pakai datanya yang kecil, ini nanti akan terlihat ya perbedaannya. Seperti itu. Pakai yang ini ya Pak ya, sama caranya tapi masuknya di Edge. Oh maaf ini salah ini. Bukan di sini. Bentar. Iya benar di sini. Sama di yang di atas. Ya, yang di bawah kalau yang di sini. Bisa diganti di otak-atiknya. Kalau misalnya Bapak punya data ekspresi, ya nanti ditambahkan di dalam kolom sini, Pak. Di dalam kolom sini, saya oper ya, buka datanya. Ini kan ada data all file. Tadi namanya ini ya. Nah, ditambahkan di sini, Pak. Nih, ini kan di sini ya. Ini kan semuanya seragam ya, Pak ya. Makanya nggak berbeda nyata ya. Ini 0,9, 0,8 gitu. Jadi nggak terlalu berbeda tebal tipisnya. Di sini misalnya data ekspresi ya. Nah, ditambahkan kalau ini memang berupa dari data eksperimental Bapak. Ditambahkan di sini. Nanti dia akan ada ininya. Saya coba contohkan ya. Ini misalnya 3, ini 4, ini 9, ini 12, misalnya gini. Saya ngasal ya, misalnya. Nah, ini nanti diinputkan saja, Pak, di dalam Cytoscape kita. Jadi saya kasih namanya apa ya? Nggak masuk datanya. Nah,
Datanya nggak masuk di sini, Pak. Tapi caranya seperti itu. Nanti coba saya tuliskan ya caranya ya. Harus harus saya matikan ini mungkin Zoom-nya. Saya ulangi dari awal nih. Tapi mungkin Pak Ikram bisa dikonfirmasi sudah terbayang belum ya caranya? Kalau belum nanti saya coba ulangi lagi. Saya screenshot ya ke Pak Ikram caranya gimana. Kalau di Boleh sini Mbak saya di belum. screenshot, saya juga mau. Oh iya, Saya pasti baik Pak. Baik. pembandingnya yang eksperimentalnya data dari qPCR saya. Jadi target gennya ada misalnya ada 70, kemudian Hmm, qPCR-nya udah ada juga. Saya juga butuh lihat di sini kan lewat string nanti. oke, nanti coba saya screenshotkan ya Pak ya. Kalau sekarang saya belum bisa demokan ini karena nggak mau kebaca datanya di sini. Nanti setelah ini, setelah Zoom-nya selesai, saya coba screenshotkan caranya. Oke, oke. Bisa Mbak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Stop share. Kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, ini hujannya sudah reda. Kalau misal belum ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya Pak, Ibu, diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak sudah berkenan berdiskusi dengan saya. Semoga yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu terkait network analysis itu seperti apa. Kalaupun misalnya belum dan Bapak dan Ibu masih mengalami kesulitan, saya dengan senang hati ya Bapak dan Ibu ya, kalau misalnya mau berdiskusi, monggo kontak saya ada di grup, Bapak dan Ibu bisa kontak saya langsung untuk berdiskusi, Mbak Anggia, saya kemarin begini kok, saya nggak bisa, di Mbak Anggia bisa di saya enggak, kayak gitu tuh monggo saja meskipun kelasnya sudah selesai gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan berdiskusi dengan saya. Semoga yang saya sampaikan bisa membawa manfaat untuk saya pribadi dan juga semoga bisa memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Saya cukupkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih Mbak banyak Anggi. Mbak Anggia. Sama-sama Bapak dan Ibu. Nanti mohon dinanti ya untuk yang ketebalannya tadi saya akan screenshotkan caranya seperti apa. Saya Oke. bakal hubungin Mbak Anggi kok. Oh, siap Banyak, Bapak. banyak. Nanti. Oke, terima kasih banyak. Pamit ya Ya, Bapak dan Ibu. ya izin live ya. Assalamualaikum. Ya.